Bincang Agribisnis. Bincang Agribisnis Anda dengarkan dari 90.1 Fast FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya terkendisi Rabu 13 Juli 2022 kami bisa menjumpai ke tengah ruang dengar Anda kembali. Tentu dengan beberapa informasi yang insya Allah bermanfaat untuk Anda hingga usai nanti. Hasil kerjasama dari 90.1 Fast FM dan Polbantan Yoma, khususnya dari kampus Magelang Keluarga Fast, Bincang Agribisnis, dialog bersama Polbantan Yoma ini. Kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik. Untuk edisi malam ini, temanya yakni menumbuhkan kewirausahaan pertanian bagi generasi milenial. Nah, ini nih, para generasi milenial nih, suaranya mana ini? Sudah siap-siap untuk mendengarkannya? Sampai nanti usai, Anda bisa menyimak dialog kami dan Anda bisa manfaatkan di tanya jawabnya. Di mana? Anda bisa sampaikan di 0293 kemudian 314330-nya untuk phone live. Sementara untuk WhatsApp Anda bisa kirimkan ke nomor 081578909640-nya. Oke, malam ini juga kita sudah kehadiran narasumber yang akan ngobrol asik barengan kita. Di sini ada Bapak Muhammad Hamid SST MSI, beliau pelaksana OPJ ya, Program Kewirausahaan Muda Pertanian atau PWMP jurusan peternakan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hamid. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Dimas dan rekan-rekan petani milenial di Magelang dan di Jawa Tengah pada umumnya. Apa kabarnya Pak Hamid? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih Pak Hamid? Ya, biasa rutinitas di kegiatan di kantor di bidang ada. Khususnya kami lebih banyak di kegiatan pemberdayaan bagi alumni kami di Polbantan untuk mereka berwirausaha setelah mereka lulus dari Polbantan gitu. Begitu dan terbukti sekarang udah banyak ya yang berhasil ya. Iya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih, selamat datang Pak Hamid. Ya, malam ini Pak Hamid tidak sendiri keluarga Fast ya, karena malam ini cukup dingin ya, jadi ngajak teman lah ya. Di sini ada generasi milenial yang mewakili, semoga saja ada Mbak Suci Andanawari SPT MSI. Beliau selaku dosen prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Assalamualaikum Mbak Suci. Waalaikumsalam Mas Dimas. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Iya. Sibuk apa nih di kampus? Ya masih berkecimpung di lingkungan kampus saja Mas. Oke, mahasiswa sedang sibuk apa ini? Ini sebagian besar kalau tingkat akhir tugas akhir. Oke. Ini kalau yang lainnya persiapan mau ujian akhir semester. Begitu ya, sedang pada fokus-fokusnya ini ya. Semoga tetap lancar. Amin. Oke, selamat datang juga di Bincang Agribisnis ya. Iya, sama-sama. Ya, keluarga Fast, ada Mbak Suci Andanawari dan juga Pak Nur Hamid ya, di mana malam ini kita akan mengangkat tema menumbuhkan kewirausahaan pertanian bagi generasi milenial. Nah, untuk Anda keluarga Fast, jangan lewatkan sekali lagi, Anda kami undang untuk bertanya bersama narasumber di 0815 7870 940 dan juga phone 0293 314330-nya. Dapatkan hadiah menarik untuk dua penanya terbaik di akhir acara. Oke? Untuk Anda di malam ini keluarga Fast, terutama generasi milenial boleh dengerin, yang sudah oldies juga boleh juga dengerin ya, karena ini lintas generasi sebenarnya, karena kita nggak bisa mengeneralisir ini hanya untuk generasi milenial saja gitu ya Pak Nur Hamid, karena adanya generasi milenial tentu ada beberapa arahan dan juga contoh dari para sesepuhnya terlebih dahulu ya, mungkin yang bisa kita sampaikan, meskipun saat ini generasi milenial kita atau anak muda kita jarang sekali untuk mendapatkan satu contoh-contoh yang sama dengan era zaman milenial kini. 4.0 beda dengan dulu, masa perjuangan mungkin ya, sampai sekarang masih ke bawah. Silakan Pak Nur Hamid untuk kita bahas malam ini bersama keluarga Fast. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani di mana saja berada. Pada malam hari ini kita akan mengangkat tema untuk menumbuhkan kewirausahaan untuk generasi muda petani milenial, di mana memang secara data ini penduduk Indonesia pada bulan April 2022 ini sudah mencapai 278 juta
752 sekian. Ini karena memang tiap tahun kita bertambah terus penduduknya. Ya. Dimana sejak lahir dari hari pertama pun anak-anak ini sudah membutuhkan nutrisi pangan yang tentunya itu dihasilkan dari petani-petani kita. Produk pertanian ya. Iya. Ini juga yang melatar belakangi bahwa di Magelang khususnya ataupun di Jawa ini kalau pepatah bilang gemah ripah lo jinawi. Wah, alhamdulillah. Harapannya seperti itu ya. Jadi di Indonesia ini banyak karena negara agraris, dimanapun tempatnya ini bisa kita kembangkan, baik itu pertanian maupun peternakan. Karena pertanian dan peternakan ini kerjasamanya sangat kuat. Ternak butuh pakan dari sumber dari pertanian, dari limbah-limbah pertanian. Di sini adalah bisa kolaborasi antara produk hasil pertanian dan peternakan. Kemudian dengan banyaknya penduduk ini juga usia produktif petani yang saat ini sudah mulai dikembangkan. Beberapa tahun ini memang dikembangkan untuk petani-petani muda milenial. Di mana era teknologi sekarang ini sudah banyak teknologi-teknologi pertanian yang sudah menggunakan peralatan alat mesin dan pertanian. Dalam hal ini mungkin sudah banyak kita pakai juga di lapangan. Yang paling sering kita temui adalah ada hand traktor, ada transverter, ada combine dan sebagainya. Inilah untuk menambah peningkatan hasil pertanian, yang mana pada waktu kalau dulu kan membajak pakai kerbau ya, pakai kerbau sapi itu kan satu hari mungkin hanya dapat satu petak lah, sekitar 300 kalau 300 meter pun nggak akan selesai kalau pakai kerbau. Itu kalau kerbau dan sapinya sehat. Coba kalau kena PMK. Nggak jadi bajak ya? Iya. Oke. Makanya kan pemerintah sudah memfasilitasi juga teknologi-teknologi terkini, di mana memang teknologi ini tidak bisa dimanfaatkan oleh generasi tua, dalam artian yang usia 45 tahun ke atas. Ini untuk memanfaatkan teknologi ini kesulitan karena sudah menggunakan peralatan-peralatan termasuk alat-alat yang lain. Sekarang kita bisa menyiram air di lahan tanpa harus ke lokasi. Tanpa harus ke lokasi ya? Iya, sekarang sudah ada teknologi smart farming di situ. Kita dengan menggunakan Android kita bisa atur itu berapa durasinya untuk semprotan itu bisa memancar dengan otomatis. Nah, teknologi-teknologi ini tentunya memberikan kesempatan, peluang bagi generasi muda untuk mereka kembali bertani lah. Karena memang bagaimanapun yang mempertahankan Indonesia khususnya tanpa krisis tahun ini adalah dari bidang pertanian. Dari bidang pertanian ya. Terbukti paling tangguh ya, dalam arti ketika pandemi melanda negeri kita, pertanian atau sektor pertanian ini masih unggul. Iya, karena memang walaupun pandemi kita tetap butuh pangan, butuh makan, butuh sayuran dan teknologi hasil peternakan lainnya. Begitu ya. Demikian Mas Dimas. Oke, baik, terima kasih. Ini salah satu program kita yang seger ya, keluarga Fas ya, bersama dengan Pak Nur Hamid. Tetapi di sini ada juga mewakili generasi milenial, meskipun ya sudah nggak milenial deh sebenarnya. Sudah punya buntut ya Mas. Tapi Mas Uji, ini memang yang disampaikan Pak Nur Hamid tadi benar ya? Iya, betul ketika sekali. Generasi milenial kita ini, generasi mudanya sedikit sekali ternyata yang aware terhadap pertanian. Karena mereka mungkin salah dengan lagu dari kecil. Nenek moyangku seorang pelaut. Banyak kan jadi pelaut ya. Padahal agrari ya kan, agraris kan di tempat kita ya. Jadi ini banyak penerapan-penerapan yang harus kita tanamkan juga agar para generasi milenial tumbuh lagi nih. Mbak Suci, gimana nih? Iya. Kalau dari kami mewakili Polbank Taniuma ya, Mas Dimas. Sebagai salah satu pendidikan vokasi, di sini kami dari awal teman-teman mahasiswa yang masuk itu kami tanamkan untuk dapat memiliki jiwa entrepreneur. Karena nanti profil lulusan kami itu, Mas Dimas, ingin menciptakan mereka menjadi agro-sociopreneur. Wow. Gitu. Istimewa. Jadi mereka dilihat dari awal mata kuliahnya saja sudah
mengaitkan dengan sisi-sisi wirausaha. Salah satunya ada agribisnis, lalu usaha tani, analisis kelayakan pertanian ataupun peternakan, seperti itu Mas. Seperti itu ya? Iya. Oke. Sebenarnya dari tahun ke tahun bagaimana minat pemuda kita untuk bisa belajar pertanian khususnya? Baik, kalau dilihat dari perkembangannya tentu cukup meningkat ya. Cukup meningkat ya? Terlebih lagi zaman sekarang tuh semakin tertarik karena pertanian tuh ternyata nggak kotor loh. Bisa menggunakan teknologi terkini. Mereka bisa berkecimpung, bisa langsung melakukan secara modern gitu. Sesuai dengan pertanian sekarang pengen maju mandiri modern seperti itu Mas. Maju mandiri modern ya. Oke. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa merubah mindset dari para generasi muda kita untuk ini loh, pertanian kita ini sebenarnya banyak sekali sektornya dan bisa digarap dari yang mana aja gitu kan? Gimana nih Mbak Suci? Ya, mereka memang harus dimunculkan minatnya Mas Dimas. Salah satu stimulusnya mungkin dengan program Kementan ya. Program Kementan salah satunya mungkin Pak Hamid bisa menjelaskan lebih detail. Tapi kita tahan aja. Oh ya, oke. Ya. Karena saya juga penasaran ini program dari Kementan sebagai stimulus para generasi muda kita untuk bangkit lagi seperti apa? Kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali untuk Anda tetap di 90.1 Fas FM Bincang Agribisnis. Bincang Agribisnis. Bincang Agribisnis Anda dengarkan dari 90.1 Fas FM Magelang. Masih didengarkan Bincang Agribisnis, hasil kerjasama dari 90.1 Fas FM dan Polbank dan Yoma, khususnya dari kampus Magelang. Tema yang kami angkat menumbuhkan kewirausahaan pertanian bagi generasi milenial. Dan narasumber masih bersama kami di malam ini. Ada Bapak Muhammad Nur Hamid, SST MSI, VJ Program Wirausaha Muda Pertanian atau PWMP jurusan Peternakan. Dan juga ada Mbak Suci Andanawari, SPT MSI, dosen prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan itu. Saya ke Mbak Suci dulu, Mbak Suci. Jadi kan banyak sekali yang menyampaikan generasi-generasi milenial kita ini tadi, kalau kita bisa mengulasnya kembali, banyak yang masih memandang sebelah mata gitu. Ya perlu ini harusnya ditunjukin. Apa sih hasil-hasil yang sudah didapatkan para generasi milenial kita yang cukup wow, ini sukses loh gitu ya. Betul. Buktinya gitu ya Mas ya. Betul. Teman-teman kalau yang muda tuh pengen mana sih buktinya? Kalau pertanian sama peternakan tuh bisa sukses gitu. Kalau selama ini ada beberapa alumni dari Polbank dan Yoma itu sudah menunjukkan bahwa usaha pertanian atau peternakan itu bisa berhasil loh gitu. Melalui program, salah satu program dari Kementan, teman-teman tuh memulai usahanya, lalu sampai sekarang bisa berlanjut dan berhasil. Salah satunya ini ada Duta Petani Andalan dari Magelang, alumni dari Polbank dan Yoma, Mas Rendra Syahdan. Beliau ini sekarang sudah sampai ke Pak Presiden, berdialog khusus mengenai pertanian. Ini salah satu contohnya Mas, oh ternyata bisa loh. Alumni dari Polbank dan Yoma tuh juga terjun langsung memajukan pertanian Indonesia gitu. Begitu ya. Ada lagi dari beberapa mungkin banyak ada usaha banyak. Ada Abita Famas di daerah Candi Mulyo. Candi Mulyo itu juga sudah berhasil memiliki beberapa lokasi atau populasi kandang domba. Domba ya. Lalu ada lagi usaha pengolahan daging ayam, yaitu menjadi abon. Lalu ada juga susu peternakan dan banyak lainnya. Banyak lainnya ya. Oke. Yang jelas itu worth it banget ya. Iya, menjanjikan loh gitu. Oke, menjanjikan loh. Jadi generasi milenial, generasi muda kalau mendengarkan kata pertanian, yuk segera saja disikapi. Karena generasi muda kita juga sebenarnya ada beberapa program pemerintah dengan stimulusnya yang bisa mengangkat dari kreativitas, bahkan ide gagasan yang bisa ditampung situ. Nah, kira-kira kan banyak ini Pak Hamid, anak muda ini yang disampaikan atau disamper itu, yuk kita bertani gitu.
Ya sebenarnya pengen, tapi modalnya dari mana? Awalnya dari mana nih? Ini memulainya dari mana gitu kan? Nah, seperti apa nih Pak Nurhamid? Oke, baik. Kalau di kampus memang dari kurikulum yang sudah kita punya memang banyak sekali yang mendasari bagaimana mahasiswa ini cinta lagi ke peternakan, karena memang latar belakang dari mereka pun banyak yang dari lulusan dari SMA. Makanya memang di pembelajaran pagi-pagi harus mereka ke kandang, minimal melihat dulu, kemudian mereka juga memberikan kandang, juga praktek pemerahan susu dan sebagainya. Dari situ mereka secara langsung akan menjadi kebiasaan, sehingga cinta lagi kepada peternakan atau pertanian. Kemudian untuk tingkat di kabupaten ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan bimbingan teknis tentang kewirausahaan ataupun pertanian peternakan. Di Magelang pada tahun ini juga sudah dibentuk 60 kelompok usaha bersama bidang pertanian dan pengolahan hasil. Nah, di sini kelompok-kelompok yang sudah dibentuk ini adalah usia-usia milenial, di antara 19 sampai 39. Di mana memang dengan usia tersebut paling tidak diharapkan untuk informasi-informasi terbaru tentang teknologi pertanian, informasi tentang budidaya dan sebagainya bisa kita sampaikan ke anak-anak muda ini untuk bisa membudidayakan di daerah masing-masing. Nah, itu yang kemudian dari Kementerian Pertanian pun ada kegiatan-kegiatan untuk program-program memfasilitasi juga pada saat ada satu kelompok yang maju dan ingin mengembangkan usahanya. Kita kerjasama juga dengan BNI, dengan BRI, dengan Mandiri untuk kredit usaha rakyat. Ini yang sangat-sangat istilahnya bisa dijangkau oleh petani-petani andalan kita untuk bisa mengambil kredit usaha rakyat tersebut. Dengan tentunya kalau seorang petani berani mengambil KUR berarti dia sudah mengetahui pangsa pasar, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ini paling tidak sudah punya gambaran untuk berhasil. Nah, kalau kita berawal berjalan sendiri tidak mungkin. Seorang petani atau pengusaha muda akan berhasil tentunya pada awal mulanya harus bermitra dengan sebuah peternakan atau sebuah pertanian yang sudah maju dulu. Paling tidak dari awal mungkin contoh kalau misalnya kita di budidaya domba lah, seperti Abita pada Idul Adha ini 250 ekor itu untuk kemarin kebetulan menyediakan daging domba itu bekerja sama dengan Basnas untuk kurban Idul Adha di tahun ini. Awalnya mereka juga bermitra, jadi bibit didatangkan dari pihak mitra kita, pakan juga dari pihak mitra kita, pengelolaan budidayanya ini juga mengacu pada mitra kita, sehingga nanti pada saat sudah panen itu akan diambil oleh mitra kita. Itu memang langkah pertama untuk petani ini yakin dulu. Nanti kalau misalnya saya tanam jagung 1 hektar, ini mau dibawa kemana? Ini kan sudah punya mitra-mitra. Bukan mitra, paling tidak nanti kita udah nggak khawatir dulu, mesti produk kita dibeli ya. Nah itu. Kemudian pengalaman itu dipakai, akhirnya mereka juga sekarang sudah bisa menyediakan bibit sendiri, bisa menjual ternak sendiri. Walaupun dengan mitra ini pun kita masih tetap ada kerjasama untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi memang modal awal bagi petani-petani muda silahkan bermitra. Termasuk sekarang teknologi-teknologi informasi pemasaran ini banyak sekali yang melalui online ya, ada pakai Instagram, ada terutama yang sekarang ini ada marketplace yang sangat familiar dengan masyarakat yang juga sudah digunakan sehari-hari. Ini menjadi peluang bagi generasi muda untuk
mencoba di bidang pertanian dalam arti luas, bisa di pemasarannya, bisa di packagingnya, bisa di produk-produk hasil pertanian yang dikemas sedemikian rupa sehingga sampai konsumen masih layak dikonsumsi, dan ini juga meningkatkan hasil dari produk itu sendiri menjadi nilai tambah bagi petani. Itu Mas, jadi memang harus kita awali dengan mitra terlebih dahulu. Dengan mitra ya? Iya. Oke. Istilahnya kalau kita jejaring gitu ya? Ya, jejaring mitra ya. Tingkatkan silaturahimnya dan berjamaah ya biasanya ya, untuk menguatkan satu sama lainnya. Oke, menarik sekali ini keluarga FAS, sekaligus menjadi pengingat kita bahwasanya untuk menjadi peternak yang sukses tentu kita harus membutuhkan pertemanan yang kuat ya, dan sumber informasi yang beragam bisa kita dapatkan ya. Oke, tapi ngomong-ngomong soal peternakan ini Mbak Suci, banyak sekali kan yang masih menjadi kegalauan dari para muda kita atau para milenial kita. Padahal kalau kita lihat dari peternakan ini ada nggak salah in-farm sama out-farm gitu ya. Jadi kita bisa milih dong yang mana gitu ya kan. Kalau nggak mau yang di awal, mungkin pasca panennya seperti apa? Iya betul. Gimana Mas Suci? Iya, peternakan luas. Kalau orang cuman hanya berkutat di kandang, ya taunya berat, sulit gitu kan. Kotor, bau ya. Sedangkan ya memang meskipun memang ada orang yang senang juga Mas, berkecimpung langsung di on farm-nya. Iya. Karena memang dia misalkan menyenangi ternak, itu kan kesenangan tersendiri untuk merawat ternak dan mendapatkan hasilnya. Tapi ada juga yang memang suka yang pasca panen, mungkin pengolahannya. Bisa susu. Susu perah dari sapi kami juga bisa ada yang jadikan susu kefir atau keju, mozzarella. Kemarin ada beberapa mahasiswa tugas akhir kami juga sedang mengupayakan untuk berusaha mozzarella. Nah dari susu itu, jadi sangat banyak sekali gitu loh peluangnya. Bukan hanya dari on farm saja. Bahkan banyak juga generasi muda kita yang sekarang ini udah punya semacam buka kafe dengan produk peternakan juga ya. Iya, banyak Mas. Teman-teman tuh suka berkreasi sendiri gitu ya. Dari susu peternakan itu aja juga udah banyak variannya. Salah satu contohnya. Lalu dari berbagai macam jenis olahan daging. Bisa juga jadi abon, jadi bakso, macam beragam gitu. Oke, saya juga sempat mendengar ada satu supplier dari Polbangtan untuk salah satu rumah makan dengan produk khas kambingnya gitu. Iya, tuh bisa memasok juga. Pemasok. Iya. Gitu Mas. Bukan hanya kambing tapi ayam juga. Banyak ya. Produk-produk bisa dijual makanan siap saji juga bisa. Ada juga yang ayam herbal itu Mas. Seperti itu. Jadi pangsa pasarnya tuh beragam juga, dan mereka juga harus bisa membuat produknya tuh beraneka macam sesuai dengan pasar yang mereka tuju. Ya. Oke. Sebenarnya masih banyak generasi milenial kita, generasi muda sana yang ingin belajar terkait dengan peternakan, kemudian juga pertanian ya, dengan bergabung bersama Polbangtan. Tetapi ini ada beberapa kuota yang sangat terbatas ternyata. Mungkin ini usulan dong, besok ditambah lagi kuotanya ya. Agar generasi muda kita juga banyak yang ditampung di situ. Iya, makin banyak ya Mas ya. Makin banyak ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan ke pertanyaan yang sudah masuk di 0815-7870-980. Di malam ini ada siapa sajakah? Kita akan kembali kepada WhatsApp yang sudah masuk. Izin bertanya mengenai PWMP di siaran pedesaan 1 di Indonesia ini ya. Gini. Izin bertanya mengenai PWMP di siaran pedesaan 1 di Indonesia ini terkenal dengan Gemah Ripaloh Cinawi. Apakah orang umum bisa mendapatkan pinjaman sebagai modal untuk usaha karena sebagai entrepreneur muda milenial agar bisa maju, mandiri dan modern? Terima kasih. Desta dari Borobudur. Ini cuma satu ya pertanyaannya ya. Kirain 1, 2 apa gitu. Satu aja gitu maksudnya ya. Oke, seperti itu. Baik, PWMP ya. PWMP adalah program dari Kementerian Pertanian yang di launching
kami selaku UPT dari Kementerian Pertanian di Jawa Tengah, ini memang diberi amanah untuk mengembangkan program PWMP untuk generasi muda petani milenial. Nah, kita juga bekerjasama juga dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah dan petani-petani muda di kabupaten-kabupaten masing-masing. Salah satunya adalah kalau di pondok pesantren ini kelompok santri tani milenial. Oke, ada juga ya di Ponpes ya? Ponpes ada juga. Ada mereka kita berikan bimbingan terlebih dahulu untuk berwirausaha di bidang pertanian. Khususnya karena di pondok ini lingkupnya lebih kecil ya, maksudnya anak-anak santri kan nggak boleh keluar dari pondok ya. Makanya kita mencoba untuk penyediaan bahan pangan sembako, 11 bahan pangan. Di situ ada juga hasil pertanian dari ada beras, gula, minyak dan sebagainya, termasuk telur dan daging di situ. Sehingga untuk kebutuhan santri atau kegiatan-kegiatan yang ada di pondok bisa difasilitasi dari koperasi yang di situ juga berasal dari PWMP untuk KSTM itu. Sedangkan untuk generasi petani milenial yang ada di kabupaten ini kita kerjasama dengan Dinas Pertanian melalui kelompok-kelompok tani yang ada di wilayahnya. Kemudian terlebih dahulu nanti ada kegiatan BIMTEK gitu untuk apa sih PWMP, apa tujuannya, berapa model kerjanya dan sebagainya, sehingga mereka paham betul kemudian budidaya apa yang akan mereka usahakan. Nah, dengan berbekal dari kelompok yang sudah ada itu, kemudian mereka mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian masing-masing untuk mengikuti program PWMP itu. Nah, salah satu yang paling mudah saat ini adalah kelompok yang sudah ada ini dilegalitaskan oleh dinas, baik itu nanti awalnya dari kelompok tani, dari desa, dari Dinas Pertanian Kecamatan dan sampai ke Dinas Pertanian Kabupaten untuk mengajukan KUR tadi. Iya, jadi legalitas yang dari dinas-dinas terkait ini menjadi keyakinan juga bagi penyedia perbankan untuk memberikan bantuan mereka berwirausaha. Saat ini kebetulan tadi yang disampaikan Mbak Uci itu Mas Rendra yang kebetulan hari ini ya, hari ini berdialog khusus dengan Pak Menteri dan Pak Presiden berkaitan dengan pertanian, itu sudah mendapat KUR 1,1 M untuk budidaya kambing dan domba saja. Kambing dan domba ya. Disebar di 5 kelompok untuk tetap di bawah koordinasinya Mas Rendra itu. Itu yang sehingga kalau sudah ada bukti awal, kalau kelompok tani ternak sudah punya kandang, sudah punya ternak, kemudian istilahnya legalitas kelompoknya juga sudah jelas gitu. Tentunya dari pihak perbankan pun akan mudah untuk memberikan bantuan untuk stimulus, untuk bukan stimulus ya, istilahnya modal usaha ya. Karena ya, itu karena namanya KUR tetap berapapun nanti akan dikembalikan sesuai kesepakatan mungkin setelah panen. Biasanya musiman 6 bulan gitu kan. 6 bulan kita kembalikan modal, kemudian nanti digulirkan kembali untuk bisa mengambil kembali keuntungan untuk menambah modalnya. Itu. Begitu ya? Jadi memang kalau sudah ada aksi nyata memang mudah sekali ya untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain. Yang jelas adalah mereka mau beristiqomah gitu ya untuk melakukan hal tersebut dan progres tentunya harapannya. Begitu ya untuk Pak Desta dari Borobudur yang sudah ditanyakan. Dan untuk Anda yang akan bertanya bersama kami di layanan telepon, silakan di 0293 314 330-nya. Baik, berikutnya ada Mas Hasan yang ada di Salaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas dan juga narasumber. Saya mau menanyakan, saat ini anak saya sudah SMA kelas 3. Nah, rencananya besok ingin bergabung bersama Polbangtan gitu. Gimana dong syaratnya dan juga beberapa prosedurnya? Terima kasih. Baik, untuk anak-anak SMA yang saat ini masih duduk di kelas 3, tentunya memang penerimaan mahasiswa baru kami di tahun ini berakhir di bulan Juli ini ya. Sudah berakhir di bulan Juli ini. Untuk persiapan aja informasi bahwa kita juga menerima dari
alumni dari SMA, baik itu IPA atau IPS ataupun dari SMK PP ya, SMK Pertanian itu lebih kita utamakan. Cuman tetap kita membuka juga peluang bagi anak-anak dari lulusan SMA khususnya ya, itu untuk bisa masuk bergabung di Polbantan. Dalam rangka kita juga nanti akan kita cetak juga generasi muda pertanian di situ. Jadi persyaratan nanti kita semuanya via online, jadi data-data kelengkapan berkas itu nanti akan diupload melalui sistem, ada sistem penerimaan PMP ya, PMP, yang tentunya di situ persyaratan yang sudah dipunya saat ini tentunya. Kemudian barangkali punya prestasi di bidang pertanian bisa dilampirkan menjadi anggota kelompok tani, petani berprestasi, ataupun bergabung di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Itu menjadi penilaian juga ya, penilaian khusus. Kalau misalkan mereka memang mempunyai jiwa kewirausahaan gitu Mas. Termasuk juga di Polbantan karena kita ada akademisi bidang ekstrakurikuler ya, barangkali ada yang berprestasi di bidang olahraga atau terutama ini yang sekarang yang lagi dicari Mas Dimas, yang hafiz ya. Nah ini khusus, bukan khusus sih sebenarnya, ada hafiz Quran itu. Karena di mana-mana pun kalau hafiz Quran itu menjadi kuota khusus bisa masuk ke perguruan tinggi. Termasuk di Polbantannya pun kita juga ada kuota khusus bagi teman-teman hafiz yang bisa prestasi ya, bidang prestasi itu. Ya. Baik, terima kasih. Tapi ini pertanyaannya, ada problemnya adalah besok kita sudah ganti kurikulum Pak ya, jadi nggak tahu besok ya. Yang IPA sama IPS jadi IPAS gitu kan. Ya, kita lihat saja nanti perkembangannya. Oke, keluarga, semakin menarik ya diskusi kita dan juga ngobrol santainya penuh inspirasi bersama dengan narasumber kami yang malam ini sudah hadir untuk kita semua di dialog Bincang Agribisnis bersama Polbantan Yuma atau Polbantan Kampus Magelang. Di mana untuk Anda di malam ini silakan masih kami nantikan di 314330 atau juga di WhatsApp 081578709640. Temanya yakni menumbuhkan kewirausahaan pertanian bagi generasi milenial bersama Mbak Suci Andana Mari SPT MSI dan juga Bapak Mo Nur Hamid SST MSI. Sampai kelar pukul 21 nanti. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Malam ini di Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegar Magelang, saya sangat bahagia sekali keluarga FAS. Kenapa? Karena malam ini saya masih ditemani dengan Bapak Nur Hamid SST MSI selaku PJ Program Wirausaha Muda Pertanian atau PWMP jurusan Peternakan dari Polbantan Yuma, dan bersama Mbak Suci Andanawari SPT MSI, dosen prodi penyuluhan peternakan dan juga kesejahteraan hewan. Keluarga FAS yang bersedia bergabung bersama kami, masih ada beberapa paruh waktu ya untuk Anda bisa bertanya langsung bersama narasumber kami di 08157870940, dan silakan untuk Anda tetap masih bisa mendengarkan, menyimak dialog kami melalui live streaming pula di aplikasi Svara, download di Play Store kemudian FAS FM Magelang. Menumbuhkan kewirausahaan pertanian bagi generasi milenial ini menjadi tantangan kita bersama nih Pak Nur Hamid ya. Ya karena generasi muda kita biasanya punya pendirian yang kuat banget gitu ya. Kalau nggak gini nggak, tetapi kalau peran dari orang tua juga serta di sana mendorong, mengupayakan justru atau memberikan fasilitas, ya rasanya anak muda lebih ada stimulusnya. Baik, memang banyak sekali peluang yang ada di sekitar kita tentunya. Peluang-peluang berusaha di bidang pertanian, peternakan khususnya, baik itu yang sudah sering kita jumpai itu di pengolahan hasil peternakan ya. Banyak sekali warung-warung ataupun kafe-kafe yang di situ menyajikan produk-produk peternakan maupun pertanian. Yang itu kita sadari bahwa sebenarnya mereka pun itu juga sebagai berkecimpung di petani ya. Cuman mereka karena sudah dari pengolahan hasil pertanian sehingga bukan dianggap sebagai petani, cuman sebagai wirausaha bidang pertanian. Tentunya ini juga
harapan kami memang dari dinas-dinas terkait juga bagaimana untuk menumbuh kembangkan kembali petani-petani di daerah itu dijadikan satu wadah asosiasi peternak ataupun kelompok tani milenial, di mana ini potensi-potensi yang ada di daerah itu bisa dikembangkan kembali. Karena kalau tidak difasilitasi dari pemerintah pun, ini agak lambat pertumbuhannya. Tentunya ini peran aktif dari pemerintah juga untuk menumbuhkan kembali petani-petani muda ini cinta kembali ke peternakan, melihat potensi-potensi dan hasil yang mereka gambarkan jelas. Tentunya petani ini lebih mau kembali lah, mau kembali di bidang pertanian dan peternakan. Karena sudah era saat ini tidak mungkin teknologi-teknologi itu digunakan oleh orang-orang tua lah, istilahnya petani-petani yang sudah lama. Tentunya ini peluang juga bagi petani-petani muda untuk memanfaatkan teknologi yang ada di bidang pertanian maupun peternakan, sehingga mereka bisa terampil. Tidak hanya itu, yang tadi di awal saya sampaikan ada jasa usaha Alsintan ya, ada traktor, ada handphone dan sebagainya. Ini tentunya juga menjadi peluang bagi tenaga teknis mekanisasi. Mereka juga sebagai bengkel khusus traktor di Magelang kayaknya belum banyak ini. Ada juga jasa-jasa penyewaan traktor untuk petani-petani di sekitar ini. Di Magelang sudah ada juga unit pelayanan jasa Alsintan. Jadi bagi petani yang tidak memiliki traktor, tentunya mereka akan menyewa kepada UPJA kalau kita kenal itu sebagai penyedia jasa untuk Alsintan. Nah, ini juga yang karena di kami ini bidang peternakan ini banyak sekali sekarang warung-warung atau kafe-kafe yang menyediakan susu ya. Susu itu sudah dikemas demikian rupa, diolah varian yang banyak termasuk di barista itu juga sering ada kopi juga, susu ya. Ada susu juga yang ditawarkan di situ. Ini juga produk dari peternakan, sehingga peluang-peluang bisnis yang tersedia di sekitar kita ini menjadi tantangan. Bagaimana kita bisa mengenal potensi itu untuk menjadikan sebuah hasil yang akan kita dapat dengan maksimal. Demikian Mas Bagas. Baik, terima kasih. Pak Hamid. Dan Pak Hamid, ini kan banyak anak-anak muda kita yang bertanya-tanya, sebenarnya ada beberapa event-event tertentu yang mungkin bisa menjadikan mereka menjadi tertarik, baik itu pameran atau bahkan yang lainnya gitu. Kebetulan baru hari ini hari ini ada pameran di dinas. Kebetulan kita kerjasama juga dengan Pol Banten, karena Pol Banten kita ada di 2 kampus, di Jogja ada di Magelang. Kemarin kita ikut serta dalam pameran produk pertanian di Dinas Pertanian Yogyakarta. Itu di situ menampilkan produk-produk pertanian, produk peternakan, juga hasil-hasil ikutan di situ. Sehingga ini menjadi juga anak-anak muda ini tertarik, bisa memberikan daya tarik pada mereka. Ternyata pertanian bisa dimanfaatkan, berkembang ya luas gitu. Sedemikian rupa sehingga tidak hanya gambarannya mencangkul dan menanam padi aja, cuman mereka juga lebih luas untuk peluang-peluang bidang pertanian lainnya gitu. Begitu. Mbak Suci, ini banyak dari para mahasiswa yang dalam asuhannya Mbak Suci. teman belajar. Gitu, nganggapnya teman ya. Pantesan awet muda Mbak Suci. Iya. Kayak anak kecil gitu ya. Ya, apa sih yang menjadi harapan-harapan mereka untuk kedepannya nanti atau saat ini? Kalau ya tadi kembali saya bilang ke Mas Dimas, kayak teman aja. Jadi biar lebih enak lah kalau misalkan kita ngobrol atau menyampaikan sesuatu. Kalau selama ini saya ngasih semangat ke teman-teman itu, karena ini di pendidikan ya Mas ya. Jadi saya ngasih motivasinya ya ini karena proses pembelajaran itu selama 4 tahun ini fokus saja pembelajaran, lalu di dalamnya itu diikuti apa saja sih yang kira-kira bisa menambah nilai dirimu agar bisa
tercapaian yang kita inginkan kan agrososiopreneur tadi, Mas. Jadi tumbuh menjadi entrepreneur di bidang agribisnis yang bisa mengajak lingkungan sekitarnya, tidak hanya diri sendiri yang sukses, tapi juga lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi bisa mengembangkan usaha itu tidak sukses sendiri, tapi bisa bersama-sama mengajak mungkin dengan pola-pola atau pengembangan usaha yang lebih kekinian gitu. Oke. Itu sebagai ciri khas milenial sekarang. Oke. Jadi treatmentnya apa dong untuk para muda kita agar mereka juga bergerak cepat gitu? Kan tumbuh itu harusnya ke atas nggak ke samping ya? Gitu. Itu saya lah ke samping. Seperti apa ini? Ya kalau kami di pendidikan tuh kan kita ada 3 prodi, Mas, kalau yang kampus Magelang ini. Yang pertama prodi pakan. Lalu prodi pakan itu biasanya berkaitan sama produksi pakannya atau formulasi pakan. Nah itu kita juga sering mengundang praktisi. Lalu bekerja sama dengan mitra di industri. Jadi mereka nanti bisa tertarik, wah ternyata kalau industri itu bisa menghasilkan formulasi pakan sekian loh, bisa usahanya dibangun dengan segitu megahnya seperti industri. Lalu kalau yang produksi ternak, mereka dibekali dengan ilmu-ilmu untuk memproduksi ternak. Salah satunya juga dengan pembibitan, dengan inseminasi buatan, lalu kompetensi-kompetensi lainnya yang bisa mereka juga selain wirausaha itu kan tidak hanya produk ya, Mas, tapi jasa juga bisa. Lah salah satunya itu bisa mereka itu kan dengan jasa. Jasa tadi IB. Kan mereka bisa lalu ke paramedis, kesehatan ternak seperti itu. Lalu kalau yang penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan tentu bisa jasa pemasarannya, lalu packagingnya, labeling dan jasa konsultasi agribisnis. Seperti itu biasanya. Baik, terima kasih Mbak Suci. Ya, keluarga FAS dimanapun Anda berada, selain dokter dan juga perawat sebagai garda terdepan ketika terjadi pandemi kemarin, tetapi berdampingan juga dengan para petani kita yang saling bahu-membahu dan juga menjadi amunisi tersendiri untuk kekuatan bangsa kita sampai dengan saat ini. Nah, bagi mereka untuk Anda generasi muda, apakah berminat untuk bergabung menjadi petani kita? Nah, jika Anda berminat, silakan untuk Anda bisa mendengarkan terus Bincang Agribisnis setiap hari Rabu dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Tema kita malam ini menumbuhkan kewirausahaan pertanian bagi generasi milenial. Sampai di sini dulu. Tak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara nih, Pak Nur Hamid dan juga Mbak Suci ya. Terima kasih juga untuk gabung dan juga kebersamaan Anda. Dari keluarga FAS tadi ada pertanyaan cukup menarik dari Pak Desta dari Borobudur ya, dan juga Pak Hasan yang ada di Salaman. Selamat untuk Anda mendapatkan bingkisan menarik. Ini Mbak Suci dan juga Pak Rahmat sudah bawa ini. Besok bisa dibawa diambil di studio FAS FM dengan menyertakan identitas diri Anda. Mungkin 1 menit saja untuk closing statementnya Pak Rahmat. Baik, hanya satu sebenarnya. Selama kita masih hidup, kita butuh pangan. Itu adalah peluang yang sangat besar bagaimana kita memberikan atau mencukupi kebutuhan pangan kita dengan teknologi-teknologi yang ada. Untuk itu kawan-kawan milenial di luar untuk bisa ini mencari peluang di daerah sekitarnya untuk menjadikan satu peluang tenaga kerja, peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Karena pangan tetap kita butuhkan selama kita hidup di dunia. Ya. Oke, Mbak Suci terakhir, Pak. Oke, mungkin mengajak aja ke teman-teman milenial, ayo nggak usah takut berwirausaha. Yang penting pede aja dulu. Nah, pede apa tuh ya? Percaya diri. Teman-teman juga harus profesional dan development. Jadi mau mengembangkan diri. Dan yang terakhir jangan lupa perbanyak berdoa. Jadi supaya bisa sukses di jadi agropreneur di Indonesia. Baik, begitu. Terima kasih Mbak Suci dan juga Pak Nurham atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk keluarga FAS ya. Amin. Terima kasih keluarga FAS dimanapun Anda berada. Saya Dimas Saputra yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda dengarkan Bincang Agribisnis, hasil kerjasama 90.1 Fast FM dan Polbangtan Yogyakarta Magelang.